Oke, kali ini kita akan mulai pengenalan bagian-bagian dari mesin timbangan duduk digital ini. Yang pertama di sini ada nampannya. Di sini sangat berkilau sekali dan ada tulisan Toredo-nya beserta logonya. Dan untuk di bagian bawah di sini kita dikasih satu buah jarum timbangan ya istilahnya. Dan untuk jarumnya kita dikasih satu buah spare untuk cadangan. Jadi enaknya di sini untuk jarumnya terbuat dari bahan plastik dan ukurannya besar sekali. Dan untuk yang dulu kita pakai itu terbuat dari bahan besinya dan itu nyambung sama lempengannya atau sama nampannya. Jadi ada kemungkinan ketika kita tidak teliti itu akan geser sedikit dan mengakibatkan mempengaruhi tingkat akurasi timbangannya. Jadi untuk kasus yang ini, untuk yang jarum timbangannya besar itu akan meminimalisir terjadinya kekeliruan. Karena kita tinggal masukin aja dan untuk lubangnya sendiri sini besar ya, jadi enak banget. Dan selanjutnya untuk bagian samping sebelah kanan teman-teman bisa melihat sebuah soket charger. Di sini kita dikasih juga untuk kabel soketnya juga. Jadi kita tinggal tancapkan untuk proses chargernya. Dan lanjut untuk di bagian bawahnya, sini ada 4 buah kaki yang bisa kita setel tingkat ketinggiannya. Ya, ini bisa menyesuaikan medan yang akan kita tempati timbangan ini. Lanjut di bagian bawah sebelah kanan di samping soket charger, di sini ada tombol on off. Dan di atasnya juga di sini ada keterangan ya, on power off. Ya, gampang banget. Dan untuk tipenya sendiri di sini TRD 878. Nah, untuk bagian depan di sini ada display weight. Kita nyalain dulu. Di sini ada display weight dengan satuan kilogram. Lalu di sini ada unit price per kilogram. Lalu untuk di bawahnya di sini ada display total ya. Ini kalkulasi keseluruhannya. Dan kalau lampu ini nyala berarti di sini sudah stabil atau udah nol. Di sini nyala ya, di sini udah nol berarti. Kalau misalkan belum, kita tinggal pencet aja tombol zeronya atau teri ini. Kemudian untuk di bagian numerik di sini 1 sampai 0. Ini umum sekali, ada bintang, ini titik ya. Lalu untuk di bagian memori di sini kita bisa menyimpan memori sampai dengan 7 slot. Yang dimana untuk M1 sampai M7 ini kita bisa simpan beberapa harga secara terpisah. Dengan contoh, misalkan antara buah jeruk dan buah pisang, misalkan kalau di kilo, ini bisa kita simpan di M1 dan M2 karena untuk harganya itu beda. Kemudian di sini ada tombol save, add, clear, zero, dan tear. Untuk zero di sini, kalau misalkan kita mau mengenalkan lagi, contohnya kalau kita mau menyimpan nampan tambahan, kita kasih contoh ini nampan tambahannya, beratnya ini 30 gram. Kita bisa nolkan. Jadi untuk nampan ini sudah terhitung 0 ya. Jadi kalau kita kasih kopi di atasnya, dia langsung 60 gram. Untuk nampan yang kedua ini dia nggak tertimbang, nggak masuk timbangan ya. Kemudian untuk clear di sini ini untuk menghapus. Nah, kita zero kan lagi. Dan untuk fungsi tombol zero ini selain menolkan sama seperti terian ini, dia itu bisa meredupkan bagian displaynya, display keseluruhan. Yang dimana ini untuk energy saving atau menghemat baterai. Kemudian untuk mode standby-nya di sini 15 detik ya Om. Jadi selama 15 detik tidak digunakan, ini akan langsung pindah otomatis ke mode standby. Oke. Nah, untuk cara input antara M1 dan sampai M7 nya itu kurang lebih seperti ini. Misalkan untuk M1 di sini masih kosong ya, untuk unit price-nya kita isi aja 10.000. Untuk M1 kita klik tombol save, dan untuk 2 kita isi 20.000. Kita save lagi. Kemudian kita udah dapat ya Om antara M1 ini 10.000, dan untuk di sini kita agak sering kebalik. Jadi intinya udah bisa lah ke save ya.
Nah, kita akan contohkan untuk kamera ini. Misalkan untuk timbangan kamera ini 3/4 kilo atau 3/4 lebih ya, 780 gram. Untuk harganya 10.000. Ini untuk total price nya, untuk total harga keseluruhannya itu jadi 7.800 rupiah. Nah, kita ganti untuk harga kopi ini. Untuk kopi ini beratnya 60 gram dengan harga 20.000, yaitu 1.200 rupiah. Jadi kita nggak usah input manual, tapi kalau saya pribadi senangnya input secara manual saja. Kita hapus lagi. Nah, kalau saya pribadi senangnya menginput secara manual. Jadi kadang ada harganya yang dinego juga ya, kalau untuk di pasar konvensional itu nggak seperti di minimarket. Jadi harganya nggak baku. Misalkan harga papan ini untuk harga papan ini 1 kilonya 72.000 dengan timbangan per kilonya. Jadi untuk timbangan 125 gram atau 0,125 kilogram itu jadi totalnya 9.000. Jadi kita nggak usah pakai kalkulator lagi. Jadi praktis banget. Nah, untuk kapasitas dari timbangan ini maksimalnya sampai 40 kg. Dan ini bisa dibilang di atas rata-rata untuk timbangan duduk digital di kelasnya. Jadi rata-rata itu antara 30 dan 35. Kalau ini kapasitas maksimalnya itu 40 ya, Om. Oke, yang terakhir di sini ada water pass. Jadi untuk mengetahui tingkat kemiringan meja. Kalau kita mau disimpan di mana, misalkan itu tingkat kemiringannya kita bisa lihat di sini. Kita akan cek tempat sisinya. Yang pertama di sini 60 gram, kemudian sebelahnya di sini 60 gram juga, di bagian belakang 60, di bagian belakangnya juga 60, dan satu lagi untuk bagian tengah di sini 60 juga. Berarti untuk timbangan ini sudah dikalibrasi ya dari pabriknya. Nah, untuk build quality-nya di sini bisa dibilang oke ya. Dari mulai finishing plastiknya di sini rapi, dan untuk displaynya jelas banget. Dan untuk hanya di sini nampaknya ya. Kalau nampaknya di sini rawan sekali finger jadi intinya berbekas lah. Jadi kita harus sering-sering lap aja kalau mau tetap tampil estetik. Tapi sini nggak masalah ya, karena untuk fakta di lapangan di sini nggak dipakai mentah-mentah nampannya aja. Pasti kita pakai nampan tambahan, entah itu nampan dari terbuat dari plastik atau apa itu namanya. Oke, dan untuk kabar baiknya, untuk timbangan duduk digital dengan kualitas seperti ini dibanderol seharga 500 ribuan untuk start awalnya. Jadi antara range harganya 500 ribuan lah intinya. Jadi untuk garansinya sendiri, untuk timbangan TRD 878 ini dengan kapasitas 40 kg itu selama 1 tahun garansinya. Oke, cukup sekian untuk ulasan dan cara menggunakan mesin timbangan digital ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar, atau mau kepoin produknya itu nanti linknya kita simpan di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Lalu buat teman-teman yang penasaran sama brand Toredo ini, silahkan follow aja di Instagram Toredo_JKT Jakarta ya, atau Toredo_tools dan Toredo_SBY. Bukan sosial Bang Yudhoyono tapi Surabaya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berjumpa lagi di konten selanjutnya.